Horas, Horas. saat ini saya berjumpa dengan Abdon Nababan, seorang aktivis lingkungan. Dia dulu adalah sekjen dari Aman. Kami tahu perhatiannya ke Tanah Batak, lingkungan Tanah Batak. Kita akan gali apa yang dirindukan dari Abdon Nababan. Horas, tolong cerita. Saya dengar ada satu niat juga untuk menggelorakan semangat yang kemarin juga untuk komunitas aliansi yang dibentuk itu. Saya dengar ada 30 komunitas. Bisa cerita? Oke, ya. Jadi sekarang ini kan kita mau menggalang ulang ya satu kebersamaan di antara orang-orang Batak dan juga di antara organisasi-organisasi yang peduli dengan Tanah Batak dan Danau Toba untuk sama-sama melanjutkan perjuangan yang sudah dimulai 30 sekian tahun lalu ya. Karena kita tahu bahwa pada dasarnya mayoritas orang Batak di Bonapasogit tidak mengharapkan kehadiran kalau dulu namanya PT Inti Indo Rayon Utama dan sekarang berubah nama menjadi Toba Pub Lestari. Nah, perusahaan ini tentu saja tidak cocok di daerah kita, baik karena jenis industrinya maupun juga karena skala usahanya yang besar ya. Jadi dua hal itu membuat satu kesimpulan paling tidak di sebagian besar ya, karena ada juga yang mendukung perusahaan ini, tapi saya bisa yakin sebagian besar orang Batak baik yang di perantauan maupun di Bonapasogit memang ingin perusahaan ini tidak ada di tanah leluhur kita. Dan di dalam gerakan ini ya, yang kita sebut namanya Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, bergabung lebih dari 30 organisasi ya, komunitas ya, itu yang terorganisir, sedangkan komunitas masyarakat adat sendiri yang menjadi bagian dari gerakan ini ada 23 komunitas adat. Jadi gerakan ini gerakan yang besar dan melibatkan banyak sekali orang dan melibatkan juga banyak sekali sumber daya gitu ya. Kalau kita merunut ke belakang, Bang Abdon, dulu kan di masa Habibie Indorayan itu ditutup. Lalu di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri justru diberi izin dengan nama baru lagi, ya. TPL ini sekarang. Sebenarnya penyelidikan atau temuan dari aktivis seperti abang ini apa yang meniatkan dulu pemerintah harus membuka itu lagi, padahal kan sebelumnya sudah ditutup gitu. Ya, sebenarnya kalau dari kajian ilmiah ya sebenarnya sudah sangat jelas bahwa perusahaan ini tidak layak di kawasan Danau Toba. Ya, pertama satu yang namanya industri pulp, dan dulu itu dengan rayon ya, industri pulp dan rayon itu tergolong industri kotor ya. Jadi dia memproduksi, di samping memproduksi bubur kertas dan rayon, dia juga memproduksi sedemikian besar pencemaran, bahan pencemar ya. Jadi dan bentuknya itu bisa bahan pencemar padat, cair, dan juga udara, uap ya. Jadi memang dengan situasi pabrik yang ada di lembah ya, maka racun-racun itu akan berputar dan meracuni makhluk di sekitarnya gitu ya. Jadi dari situ sudah pasti, dan itu ada di puncak gunung. Jadi pabrik itu sendiri seperti toilet raksasa di atas gunung, yang ditempatkan di atas gunung dan kemudian mencemari seluruh kawasan yang luas gitu ya. Jadi ini sebenarnya seperti membunuh kehidupan yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
kenapa sejak awal ini memang harus tutup dan kemudian ditutup oleh Pak Habibie itu adalah jenis industri ini kan industri yang membutuhkan serat kayu, dan serat kayu itu dari tanaman eukaliptus, ya, itu tanaman monokultur. Sebagai tanaman monokultur artinya apa? Ya, ekosistem alam, ekosistem yang beragam keanekaragaman hayati akan dirubah menjadi satu jenis pohon saja, namanya pohon eukaliptus, dan ini akan menimbulkan masalah besar untuk pemusnahan keanekaragaman hayati endemik di kawasan Pegunungan Toba. Ya, yang kedua, tentu saja ini akan menimbulkan kerentanan, ya, karena kemiringan daerah pegunungan itu sangat tinggi, ya, dan kan biasanya sebelum kebun-kebun kayu ini ditanam, dia kan harus di land clearing dulu, dan ini akan menimbulkan ancaman longsor, banjir dan segala macam, dan itu kan sebenarnya banyak sekali kasusnya, ya, yang kita dialami oleh masyarakat di sana. Oke, selanjutnya Bang Abdon, sudah dibuka pemerintah Megawati waktu itu, diklaim juga ternyata membantu banyak masyarakat di kawasan Danau Toba bisa memberi lowongan kerja. Ini juga semacam harus kita clearkan seperti apa sebenarnya dampak bantuan atau paling tidak lowongan kerja bagi mereka ini, bagaimana nanti misalnya, karena kemudian kan sekarang kita minta ini ditutup gitu. Ya, nah dulu itu dibuka dengan harapan kan perusahaan ini beroperasi dengan cara baru, paradigma baru namanya, ya, termasuk untuk memperbanyak lapangan kerja, ya, yang kedua mengendalikan pencemaran, dan yang ketiga sebenarnya yang mereka mau lakukan itu adalah memperbanyak bantuan-bantuan ke masyarakat. Tapi semua janji-janji itu kan tidak terjadi, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya soal lapangan kerja, ya, perusahaan sebesar itu mengambil tanah 160-an ribu hektar hanya mempekerjakan, menciptakan lapangan kerja, ya, 1.000 orang karyawan. Bisa bayangkan gitu, ya. Dan katanya ada buruh harian lepas sekitar 7.000, ya, katanya. Itu pun sebenarnya nggak bisa juga dibuktikan. Jadi katakanlah kita ambil karyawan tetapnya yang 1.000 itu, 1.000 orang itu menurut saya, ya, terlalu kecil untuk kalau kita bandingkan dengan kesengsaraan puluhan ratusan ribu orang ini. Jadi bukan mengatakan tidak ada lapangan kerja, ada, tapi terlalu kecil, ya, dibandingkan dengan korbanan yang harus dialami oleh masyarakat, dan juga ancaman yang muncul kemudian dengan pendangkalan Danau Toba dan lain-lain. Jadi ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu terlalu kecil untuk mudarat yang kita dapatkan, kira-kira begitu ininya. Kemarin kan tim atau teman-teman Togu Simorakir dan tim itu datang berjalan kaki dari Toba sampai ke Jakarta, dan Presiden Jokowi memberi kesempatan untuk bertemu. Seperti ada harapan untuk kemudian ini akan diselesaikan. Lalu belakangan ini kan kita juga dengar belum ada kepastian akan ditutup TPL ini. Lalu kemudian aliansi ini kemudian kumpul kembali, diberi dorongan kembali untuk meminta pemerintah menutup. Kira-kira apa yang diharapkan oleh aliansi ini, Pak? Ya, pertama Presiden kan mengatakan akan mengaudit menyeluruh, ya, dan kita tahu audit itu sudah katanya sedang dilakukan, ya. Presiden juga menjanjikan bahwa, ya, di samping mengaudit, dia akan mengembalikan tanah-tanah adat, hutan-hutan adat, ya, dan katanya prosesnya juga sedang berlangsung. Tapi kita lihat satu perkembangan di lapangan, baik audit menyeluruh maupun pengembalian tanah-tanah adat itu, ya, berjalan serba tidak jelas, gitu, ya. Dan karena itu, ya, Aliansi Gerak Tutup TPL, ya,
kemudian kembali mengkonsolidasikan diri supaya janji-janji ini ya betul-betul dipenuhi oleh presiden. Ya, jadi kira-kira ini oke, presiden sudah berjanji. Nah, kita mau tahu hasil auditnya. Kita mau tahu sekarang ini berapa banyak tanah-tanah adat yang akan dikembalikan, karena dari masyarakat adat di 23 komunitas sudah menyerahkan peta wilayah adat, sudah menyerahkan data sosial dan lain-lain itu. Ya, tapi kita melihat ya prosesnya kemudian tidak menggembirakan di lapangan, ya, baik menyangkut audit keseluruhan maupun menyangkut pengembalian tanah adat. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini adalah untuk kembali kita bergerak mengingatkan presiden ya bahwa perjuangan masyarakat baik yang ada di Bonapasogit maupun yang di perantauan ya akan terus dilakukan sampai apa yang dijanjikan presiden itu dipenuhi. Bentuknya apa ini? Bentuk hadir atau demo di depan istana? Bentuknya nanti kita hari ini akan kita coba diskusikan apa saja. Ya, yang pasti itu adalah ya pasti akan ke KLHK, karena KLHK yang diminta oleh presiden untuk mengembalikan hutan-hutan adat sedang berproses. Juga ke Kementerian Investasi, karena Kementerian Investasi juga berjanji untuk mereview izin yang dimiliki oleh PT TPL sekarang. Ya, juga akan meminta kepada pihak-pihak lain, karena ada persoalan perbudakan juga di konsesi TPL yang kita temukan, ada risetnya. Ya, jadi kita rencanakan juga untuk bertemu dengan Kementerian Tenaga Kerja ya untuk memastikan supaya temuan-temuan yang kita dapatkan dari lapangan ini ditindaklanjuti. Ya, itu di samping ke presiden. Terkait apa himbauan atau desakan untuk TPL ditutup ini kan masyarakat juga sudah berjuang, tetapi kita melihat perjuangannya selama ini kan di Toba atau justru Pemda yang didemo. Tapi kalau kita melihat sebenarnya masalah sebenarnya di TPL ini kan di kota, di Jakarta, di pusat gitu. Apa kemudian pencerahan ditemukan baru sekarang komunitas aliansi ini kita tahu perjuangannya sekarang di Jakarta begitu. Seperti yang Abang menjelaskan tadi. Ya, karena memang kehadiran TPL atau Indorayon ini juga tidak bisa dipisahkan dari peran pemerintah kabupaten, juga tidak bisa dipisahkan dari pemerintah provinsi. Ya, betul bahwa izinnya dari Jakarta, tapi rekomendasinya kan dari daerah. Tetap ya. Ya, tetap dari daerah. Dan tuntutannya ke pemerintah kabupaten di seluruh yang masuk konsesi yang 12 kabupaten kota ini adalah supaya mereka mencabut rekomendasinya. Ya. Dan tentu saja juga untuk pemerintah provinsi. Ya. Karena menurut saya di samping desakan dari masyarakat, ya, pencabutan rekomendasi dari pemerintah daerah juga penting untuk mendesak presiden, ya, secara khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Perindustrian untuk mencabut izin-izin itu. Jadi ini memang bukan hanya ini perjuangan di semua level ini. Abang kan sebagai aktivis di lingkungan dan perjuangan tanah adat selama ini Abang konsen di sana. Kita mau tanya juga bagaimana aliansi ini, kan ada puluhan bergabung aliansi di guyup di perjuangan ini, tapi kan tidak semua aliansi ini konsen di lingkungan atau tanah adat, justru mereka hanya simpatisan. Bagaimana memilitansikan kekuatan ini? Nah, itu sebenarnya itu tantangannya ya, karena pertama kalau saya lihat yang tergabung yang di 31 sekarang ini, ya, itu kan kebanyakan sebenarnya organisasi-organisasi yang dibangun karena perasaan memiliki concern terhadap Bonapasogit, ya.
tentu saja ada organisasi nasional, ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ada Walhi, ada Greenpeace, ada Auriga, ya, ada Konsorsium Pembaruan Agraria, ya, KSPPM tentu di Bonapasogit sama Aman Tanah Batak sudah pasti di sana. Jadi sebenarnya ini gerakan betul bahwa gerakan ini diminta oleh penghuni Bonapasogit dan para perantau. Tapi sebenarnya concern ini, kepedulian atas persoalan ini juga disuarakan oleh banyak sekali organisasi. Karena itu kita mencoba lewat paling tidak selama hampir setahun terakhir ini untuk terus-menerus menggerakkan seluruh organisasi ini. Jadi kalau kita ada tantangan memang karena gerakan ini ya muncul karena kasus kriminalisasi dan kekerasan di Natumingka, dan itu bersamaan dengan pandemi COVID-19, ya. Jadi kalau saya lihat sekarang, kalau dari kemarahan publik, kemarahan oleh orang-orang di Bonapasogit dan perantauan, mestinya kita bisa mengelola aksi besar-besaran ini, ya. Tapi kita justru yang menahan, ya. Justru kita bilang tunggu, karena situasinya sedang tidak memungkinkan kalau kita melakukan mobilisasi besar-besaran, ya. Tapi namun demikian kan kita harus menjaga semangat, ya. Jadi aksi yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk terus menjaga semangat itu, ya. Tapi permintaan untuk aksi besar-besaran sampai 50-an ribu, ya, kita memang menahan diri untuk tidak melakukannya sekarang, ya. Tapi kita mau mengatakan dalam keadaan yang sulit sekarang ini dengan pandemi COVID-19, dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, karena situasi itu, ya, kita tetap menunjukkan bahwa kita tetap berjuang, ya, dan kita berharap jangan sampai ya nggak harus menunggu mobilisasi besar-besaran untuk menutup TPL, itu ya. Apakah juga aliansi ini merasakan tantangannya kekuatan politik? Kalau kita lihat ya di beberapa waktu lalu, perusahaan ini juga membantu ketika negara atau pemerintah kekurangan oksigen. Mereka mengirim katanya bertonton oksigen ke Kementerian Kesehatan. Ini kan bisa kita sebut ini politik atau posisi tawar mereka jadi kuat gitu. Ya, itu tentu saja itu ada pengaruhnya, khususnya terhadap elit pemerintah di Jakarta, ya. Tapi kan kita cek juga di basis-basis apakah mereka terpengaruh dengan itu, ya. Saya tidak melihat atau paling tidak mendengar bahwa itu mempengaruhi, ya, desakan, tuntutan atau tekad dari masyarakat yang ada di Bonapasogit maupun di perantauan untuk mundur, gitu ya. Karena memang sudah seharusnya perusahaan itu menyumbang dalam kondisi seperti itu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan gerakan untuk tetap menutup TPL, karena persoalan TPL jauh lebih besar urusan daripada urusan sumbangan untuk oksigen dan lain-lain itu. Jadi ini saya cek di seluruh teman-teman yang bergabung di aliansi, ya, itu tidak terpengaruh dengan itu. Oke, yang terakhir Bang Abdon, harapan dari Abang sebagai orang yang ya sudah lama berjuang, perjuangan ini jangan sampai berhenti, bahkan perjuangan ini harus final sampai apa yang diharapkan bisa terrealisasi. Apa yang Abang mau jelaskan terakhir, dan apa alasannya kita harus tutup itu? Ya, pertama dari pengalaman saya, memang memperjuangkan menutup perusahaan, apalagi sebesar TPL, itu pasti nggak mudah, ya, karena para pemilik, pemegang saham, ya, mereka ini kuat sekali. Tapi dari pengalaman saya sendiri juga di dalam lebih dari 30 tahun melakukan upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat ini, ya, itu bisa berhasil, ya. Jadi tapi memang saya selalu katakan ke kawan-kawan yang bergabung di situ tuh, kita harus punya stamina, ya. Jadi jangan berharap bahwa sekali pukul dia akan
tutup, tidak begitu. Ya, dan saya lihat ya semakin banyak orang yang paling tidak ikut di dalam barisan gerakan tutup TPL, ya, dan sebenarnya kuncinya di situ. Ya, jadi saya melihatnya ini, ya, tentu saja butuh waktu, apalagi dengan kondisi pandemi, ya. Tapi kalau kita terus melakukan penyadaran tentang bahwa TPL tempatnya bukan di Bonapasogit, bukan di Tanah Batak, itu menurut saya penting. Karena tadi alasannya cukup clear, dia industri kotor, ya. Sementara tanah kita ini tanah yang bersih dan indah. Jadi industri kotor nggak selayaknya ada di tanah di gunung seindah Danau Toba, ya. Yang kedua, ya, Tanah Batak itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, banyak jenis-jenis endemik. Ya, dengan mengkonversi hutan-hutan alam itu menjadi perkebunan perkebunan eukaliptus, maka kita sebenarnya sedang bunuh diri massal. Jadi saya sangat percaya itu, dan tentu saja harapan saya adalah, ya, untuk semakin banyak orang, ya, yang bergerak bersama-sama dengan Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, ya, dan menyuarakan tuntutan itu bersama-sama. Dan menurut saya yang terakhir itu adalah supaya elit-elit Batak yang ada di Jakarta, yang ada di Medan, ya, lebih berani, karena hampir semua mengatakan tutup TPL, tapi suaranya lirih kalau berhadapan di publik, ya. Jadi butuh keberanian, ya, butuh keberanian. Hanya itu saja menurut saya. Dan kita butuh napas panjang. Dan butuh napas panjang. Jadi percayalah, ya, tidak akan mudah kita menutup TPL. Tapi kalau kita semakin banyak, ya, mendesaknya dan ikut bergerak bersama-sama, ya, saya yakin dalam 1 atau 2 tahun ke depan TPL pasti tutup, ya. Oke, terima kasih Bang Abdon Nababan. Demikian Suara Tapian Channel wawancara kami. Terima kasih.